Biar aku lihat namaku ada di mana. Hasil ujianmu sangat bagus ya. Cian, aku sudah mencocokkan jawabannya. Sepertinya kali ini nilaiku akan bagus. Terima kasih, sudah selalu memberiku semangat selama ini. Kalau bukan karena kamu menemaniku ke kantin setiap hari dan menemaniku ke perpustakaan, aku rasa aku tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Hanya saja kali ini, peraturan di ruang ujian sangat ketat. Aku benar-benar tidak bisa seperti sebelumnya untuk membantumu memberikan jawaban. Apa yang kamu katakan, Wan? Kita kan sahabat terbaik. Ya, tenang saja, setelah aku menjadi juara pertama di provinsi, aku pasti akan membuat sekolah memberikan pengecualian untuk menerimamu. Kita sudah berjanji akan masuk ke universitas paling bergengsi bersama kan? Ayo. Tidak ada namaku, diblokir. Qianqian, skor kita berdua diblokir. Hanya nilai 50 besar seprovinsi yang akan diblokir sistem. Belum tentu juga. Aku dengar, kalau ada kecurangan pada hasil ujian nasional, nilainya juga akan diblokir. Entahlah. Mana mungkin? Bagaimana mungkin, Qianqian? Aku mengerjakan setiap mata pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kenapa aku bisa mendapatkan nilai 0? Wan, kamu ternyata berbuat curang. Ya ampun. Lin Wei-Nuan, Anda diduga mengorganisir kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ikutlah dengan saya segera untuk menjalani pemeriksaan. Aku butuh bukti. Kalian telah memfitnahku. Wan, selama ini, kamu selalu mengandalkan menyalin hasil kerjaku untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Aku sudah bilang padamu berkali-kali, jangan curang di ujian masuk perguruan tinggi, jangan curang, tapi kamu tetap saja tidak mau mendengar. Sekarang setelah terjadi begini, bagaimana aku bisa membantumu? Ini semua ulahmu. Pasti ini kamu, Su Qianqian. Bukankah kita adalah sahabat baik? Sahabat baik? Jika tidak menggunakan persahabatan untuk melumpuhkan waspadamu, mana mungkin kamu bisa dengan tenang menjadi juara provinsi? Kalau kamu tidak menjadi juara provinsi, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi batu loncatanku? Kesalahan apa yang sudah kuperbuat padamu? Sekalipun aku sudah tiada nanti, aku tidak akan pernah membiarkanmu tenang. Saat masih hidup saja tidak sanggup melawanku, apa yang bisa kamu lakukan jika sudah tiada? Oh iya, di dalam penjara nanti, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan besar untukmu. Dengan kondisi tubuhmu yang lemah itu, sepertinya kamu tidak akan bertahan melewati musim dingin ini. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Salahkan dirimu sendiri karena melawan Nona Besar Su. Aku memang dikirim khusus untuk memberimu pelajaran. Jadilah penurut, dan menetaplah di dalam penjara selamanya. Jangan pernah berharap bisa keluar untuk membersihkan namamu. Su Qianqian, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuatmu membayar atas semua perbuatanmu. Kamu harus menanggung akibatnya. Bukankah aku sudah tiada di penjara? Nuan, kenapa kamu malah melamun? Cepat lanjutkan belajarnya, besok adalah hari terakhir untuk ujian simulasi. Kita sudah sepakat, kita akan masuk ke universitas ternama bersama. Kamu tidak boleh mengecewakanku ya. Aku benar-benar kembali. Kembali ke 5 hari sebelum ujian nasional. Nuan, kamu kenapa? Kenapa tidak mempedulikanku? Besok adalah hari terakhir untuk ujian simulasi. Kenapa hari ini dia tampak tidak fokus? Di pihak Tuan Muda Shu, aku sudah menerima uangnya, dan berjanji akan memberikan jawabannya. Su Qianqian sangat peduli pada Lin Wei-Nuan. Di saat seperti ini dia masih mengingatkannya untuk belajar. Siswa pintar memang berbeda. Di saat seperti ini, masih bisa santai bermain ponsel. Tentu saja, Nuan kami ini pasti sudah sangat percaya diri. Benar kan, sahabat terbaikku? Benar, kita ini kan sahabat baik. Di kehidupan sebelumnya aku tulus padamu, tapi kamu mencuri nilai ujianku, bahkan memfitnahku. Sahabat baik, kali ini giliranmu yang masuk penjara. Karena kita sudah sepakat, kita harus masuk universitas ternama bersama, jadi berhenti main ponselnya. Ayo lekas kita belajar bersama. Semangat ya. Tapi sepertinya aku tidak ingin belajar belakangan ini. Nuan, kamu kenapa? Apa tekanan belajarmu akhir-akhir ini terlalu besar, sehingga merasa tidak enak badan? Besok adalah hari terakhir ujian akhir semester. Kamu benar-benar harus belajar dengan giat. Bukan apa-apa, hanya saja terlalu banyak yang mengganggu pikiranku. Tiba-tiba aku malas belajar, lagi pula dipelajari atau tidak hasilnya tetap sama, aku pasrah saja dengan hasil ujian nanti. Jika dia benar-benar menyerah, aku tidak akan bisa menyontek jawabannya lagi. Padahal aku sudah berjanji pada tuan-tuan muda itu. Apa yang terjadi dengan Lin Wei-Nuan? Ujian akhir sudah di depan mata, malah bicara hal yang mematahkan semangat begitu. Entahlah, biasanya dia rajin sekali belajarnya. Mungkin kali ini tekanannya memang terlalu berat. Su Qianqian, apa kamu pikir aku masih sosok Lin Wei-Nuan yang dulu yang bisa kamu permainkan sesuka hatimu? Aku ingin membuatmu panik. Biarkan kamu bermain-main dulu di ujian simulasi. Saat hari ujian besar nanti, aku akan membalasmu dengan cara yang sama. Seperti caramu memperlakukanku dulu dan menyeretmu ke dalam jeruji besi. Biar kamu juga merasakan betapa tidak berdayanya kamu saat minta tolong, dan rasa putus asa yang mendalam itu. Su Qianqian,
Aku berencana membeli mobil baru dalam waktu dekat. Ujian akhir kali ini, berikan hasil yang terbaik, dan jawaban untuk teman-temanku ini juga bergantung padamu. Mobilku sudah ada di tangan. Keuntungan untukmu juga pasti ada. Tapi jika di saat kritis kamu sampai mengacaukannya, dan membuat teman-temanku gagal ujian, awas saja jika kamu berani melawanku hari ini. Tidak belajar dengan giat. Apa, malas belajar? Ingin aku memberimu pelajaran? Kak Ze, bukan aku tidak mau belajar, tapi Nuan-Nuan, dia terus berada di dekatku sambil main ponsel dan menonton video. Itu sangat menggangguku dan mengacaukan jadwal belajarku. Aku benar-benar tidak bisa konsentrasi sekarang. Tunggu sebentar, belajar itu urusan masing-masing. Aku duduk di tempatku sendiri, apapun yang ingin aku lakukan. Memangnya apa urusannya denganmu? Bisa atau tidaknya kamu tenang untuk belajar, itu sepenuhnya tergantung dirimu sendiri. Aku tidak perlu bertanggung jawab atas hasil ujianmu. Su Qianqian, kalau tidak mau belajar ya sudah, kenapa cari-cari alasan? Ada apa dengan Lin Wei-Nuan hari ini? Dia tidak pernah bicara seperti itu padaku, tapi sekarang dia malah berani membantahku. Jangan banyak bicara. Yang aku inginkan hanyalah nilai. Jika aku melihatmu mencari alasan lagi, atau terganggu lagi oleh Lin Wei-Nuan, jangan paksa aku membuat perhitungan dengan wanita. Su Qianqian, konsekuensi jika gagal ujian, kamu sudah tahu sendiri. Saudara Suze, terima kasih banyak karena telah mengambil inisiatif melaporkan Lin Wei-Nuan terkait masalah kecurangan nilai ujian nasional. Ujian nasional menyangkut nasib ribuan peserta, keadilan dan kejujuran adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Terhadap tindakan Anda ini yang menjunjung tinggi keadilan, kami pasti akan melapor kepada pihak berwenang untuk memberikan apresiasi resmi dan imbalan yang sesuai bagi Anda. Adapun mengenai Lin Wei-Nuan, manipulasi nilai ujian nasional adalah pelanggaran yang sangat berat. Kami pasti akan melakukan investigasi serius sesuai aturan hukum dan memberikan hukuman yang paling tegas bagi pelaku. Tidak akan ada pengampunan. Ini semua karena Su Qianqian dia. Si miskin sepertimu berani bersaing menjadi lulusan terbaik? Coba lihat dirimu sendiri di cermin, biar aku beritahu. Jika berani bicara sembarangan untuk memfitnah Qian-Qian, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kota ini lagi. Cepat bungkam mulutnya, bawa dia pergi. Hampir saja aku melupakanmu, Shuze. Seorang anak kaya tanpa kemampuan nyata, hanya mengandalkan Su Qianqian mencontek jawabanku demi nilai tinggi, bahkan sampai memalsukan bukti untuk menuntutku hingga menjeboskan aku ke penjara. Pria brengsek, wanita hina, apa yang kalian berutang padaku di kehidupan ini? Akan aku buat perhitungan sampai tuntas. Tidak satu pun dari kalian yang akan kulepaskan. Nuan-Nuan Suze dan yang lainnya baru saja sangat galak. Aku benar-benar merasa takut, jadi aku terpaksa mengatakan hal-hal itu. Kumohon jangan dimasukkan ke dalam hati, ya. Nuan-Nuan, sebenarnya di dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Aku tidak sepintar dirimu, selama ini aku selalu mengandalkan bantuanmu dalam belajar, baru aku bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jika tidak ada bantuanmu, nilaiku akan buruk, dan orang tuaku pasti akan memarahiku lagi. Nuan-Nuan, belakangan ini aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya kamu agak menjauhiku. Apakah aku melakukan suatu kesalahan? Katakan padaku. Aku akan memperbaikinya. Kembalilah seperti dulu, bimbinglah pelajaranku. Agar kita bisa masuk ke universitas yang sama, dan hubungan kita kembali seperti dulu lagi, bagaimana? Qianqian, bukannya aku tidak mau belajar, tapi akhir-akhir ini sedang ada masalah di rumah. Sekarang semua pekerjaan rumah tumpah ke pundakku sendiri. Akhir-akhir ini sepulang sekolah, aku juga harus kerja sampingan untuk mencari biaya sekolah. Tadi aku main ponsel, itu juga karena sedang menghubungi bos kerja sampinganku. Sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sambil bekerja, dan masih harus mengulang pelajaran. Aku benar-benar sangat kewalahan. Aku sungguh tidak sanggup lagi untuk bersikap seperti dulu, memberikan jawaban ujian kepadamu. Lin Wei-Nuan, jika benar-benar gara-gara hal ini pikirannya terpecah, besok saat ujian simulasi pasti hasilnya tidak bagus. Nanti, jika aku tidak dapat jawabannya, orang-orang Suze itu pasti tidak akan melepaskanku. Tidak boleh, dia harus fokus mempersiapkan ujian. Nuan-Nuan, kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Mana boleh hal-hal ini sampai mengganggu belajarmu? Serahkan semuanya padaku. Aku akan kirim $5.000 padamu lebih dulu, jadi kamu tidak perlu pergi bekerja. Sedangkan untuk pekerjaan rumah malam ini, aku akan membantumu mengerjakannya bersama. Bagaimana? Kalau begitu, uang ini akan kuterima dulu, akan kukembalikan padamu nanti saat aku punya uang. Pekerjaan rumah malam ini, aku percayakan padamu ya. Iya. Kamu sendiri yang mengantar nyawa ke sini. Kalau aku tidak menjahilimu, itu akan sangat menyia-nyiakan niat baikmu. Nuan-Nuan, jadi ini rumahmu? Kok sangat tua dan berantakan begini? Atau bagaimana kalau tinggal di rumahku saja? Duh, Qianqian. Asalkan malam ini kita membereskan tempat ini, menginap semalam saja bukan masalah, selama kamu membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah, agar aku bisa belajar dengan tenang. Maka saat ujian simulasi besok, aku akan tetap seperti biasanya.
memberikanmu semua jawabannya. Baiklah, asal kamu bisa fokus belajar. Lagi pula, kita adalah sahabat, wajar bagiku untuk melakukannya. Kalau begitu, rapikan barang-barang bekas ini, bereskan semuanya. Untuk yang sudah tidak berguna, buang saja ke tempat sampah di bawah, sedangkan yang masih berguna tolong taruh di balkon. Selain itu, pintu dan jendela harus dilap sampai bersih, kalau tidak, cahayanya buruk, dan itu bisa mengganggu belajarku. Iya. Semangat ya. Semuanya harus dilap sampai bersih, kalau tidak cahayanya kurang terang, itu akan mengganggu waktu belajarku. Ya. Semangat ya. Lin Wei-Nuan, apa kamu akan terus duduk saja seperti itu? Bukannya kamu sendiri yang bilang ingin membantuku? Aku di sini membantumu membersihkan kamar, itu supaya kamu bisa belajar dengan baik, tapi kamu malah tidak menghargainya sedikit pun. Jika sikapmu seperti ini, bagaimana aku bisa berharap padamu untuk memberiku contekan besok? Memangnya, kenapa kalau aku main game sebentar? Aku lelah belajar. Normal saja kan kalau mau bersantai sejenak. Lagi pula, percaya atau tidak, meskipun aku main game sekarang, nilaiku akan tetap lebih baik daripada kamu yang sudah belajar mati-matian saat ujian nanti. Kamu? Apa maksud perkataanmu itu? Lagi pula percaya atau tidak, sekalipun aku main game sekarang, hasil ujianku akan lebih baik daripada kamu yang belajar setengah mati untuk meninjau materi. Kamu? Apa maksud perkataanmu itu? Aku sudah membantumu dengan susah payah, tapi kamu sama sekali tidak menghargainya? Menghargai? Kalau begitu, bersihkan toilet itu dulu sampai bersih, lalu keranjang pakaian di balkon itu, cuci semuanya pakai tangan, bagian kerah dan mansetnya harus disikat sampai bersih. Jangan malas ya. Apa maksudmu? Lin Wei-Nuan, kamu ini cuma mau menyusahkanku. Aku sudah membantumu membersihkan kamar, sekarang kamu malah menyuruhku mencuci baju bahkan menyikat toilet. Menyusahkan? Kalau tidak mau melakukannya, kamu bisa pergi. Lagi pula, jawaban ujian simulasi besok tidak wajib aku berikan kepadamu. Baiklah, aku kerjakan. Tapi kamu harus menjamin akan memberikan jawaban itu kepadaku besok. Tergantung hasil kerjamu. Jika hasilnya buruk, lupakan saja soal jawabannya. Lin Wei-Nuan, lihat saja nanti. Tunggu sampai aku dapat jawaban dan masuk universitas bagus. Akan kubuat perhitungan denganmu. Lin Wei-Nuan, kamu tunggu saja pembalasanku. Tunggu sampai aku mendapatkan kunci jawabannya dan masuk universitas ternama, lalu lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Su Qian, ini semua baru saja dimulai. Penderitaan yang kamu berikan padaku di kehidupan sebelumnya, akan kubalas semuanya sedikit demi sedikit. Anak-anak, ujian simulasi hari ini akan menggunakan format soal tipe A dan B. Nomor kursi ganjil mengerjakan soal tipe A, dan nomor kursi genap mengerjakan soal tipe B. Urutan pertanyaan dan pilihan jawabannya benar-benar berbeda. Dilarang melakukan segala bentuk kecurangan. Jika ketahuan, kalian akan diberi nilai 0 dan akan dilaporkan ke pihak sekolah. Aku dapat tipe B. Kalau kamu apa? Nuan, kamu dapat soal tipe apa? Aku dapat tipe B. Bantu aku mengerjakannya. Tolonglah, cepat bantu aku. Kalau aku membantumu, ujian milikku sendiri tidak akan ada waktu untuk mengerjakannya. Duh, kali ini tulis sendiri saja. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Aku sungguh tidak berdaya. Nuan, kamu kan sangat hebat. Kamu pasti tidak akan ada masalah. Kamu hanya perlu menulis 2 lembar ujian saja. Cepatlah, aku mohon padamu. Tulis saja sendiri. Aku mohon. Siswi Su Qian, apa kamu punya pertanyaan soal ujiannya? Tidak ada, Pak Guru. Aku hanya ingin meminjam pena darinya. Cepat sedikit. Gawat, ini semua jawaban yang aku tulis asal-asalan. Tapi aku sama sekali tidak berani kalau tidak memberikannya.
Pak Guru, saya ingin mengumpulkan lembar ujian. Pak Guru, saya ingin mengumpulkan kertas ujian. Nuan. Pak Guru, dalam beberapa ujian simulasi terakhir, saya menyadari ada beberapa siswa yang menjiplak dan melakukan kecurangan. Ini tidak hanya tidak adil bagi ujian ini, tetapi juga membuat para siswa yang belajar dengan giat merasa diperlakukan tidak adil. Jadi saya ingin menyarankan, untuk ujian berikutnya, bisa menggunakan sistem soal tipe A dan B, nomor ganjil, dan genap mengerjakan soal yang berbeda. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menghindari penjiplakan secara efektif, tapi juga bisa membiarkan semua orang menguji hasil belajar mereka sendiri. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Memang sudah saatnya kita membenahi budaya menyontek ini. Baiklah, kita lakukan sesuai saranmu. Kita akan menggunakan format soal tipe A dan B. Sukian-kian, kamu ingin menyontek jawabanku dan memanfaatkanku untuk mengambil hati Suze? Jangan bermimpi. Aku ingin lihat tanpa kunci jawaban kali ini, akan seperti apa nasibmu nanti. Su Qianqian, apa yang sedang kamu lakukan? Kali ini kunci jawabannya dikirim sangat lambat. Bahkan ada beberapa soal yang terlewat. Bukankah sebelumnya kamu sangat sigap? Apa kali ini kamu sengaja mempermainkanku? Su Qianqian, aku berencana membeli mobil baru dalam waktu dekat. Pastikan hasil ujian akhir kali ini memuaskan. Jawaban untuk teman-temanku juga bergantung padamu. Jika mobilku sudah terbeli, pasti ada keuntungan bagimu. Tapi jika di saat genting kamu mengecewakanku dan membuat kami gagal dalam ujian, apa kamu masih berani untuk tidak belajar dengan giat hari ini? Kenapa? Tidak mau belajar? Mau aku buat perhitungan denganmu? Kak Ze, maafkan saya. Ini semua karena kesalahan Lin Weinuan. Kemarin aku membantunya membersihkan kamarnya. Sejak kemarin sore sampai larut malam, sampai badanku pegal-pegal semua, aku tidak bisa beristirahat dengan cukup. Aku mengantuk saat mengerjakan soal ujian, jadinya aku menulis agak lambat dan akhirnya sudah tidak sempat lagi, makanya ada jawaban yang terlewat. Pasti Lin Weinuan lagi pelakunya. Setiap saat, dia selalu merusak rencanaku. Cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Aku beritahu kamu. Jika terjadi kesalahan lagi nanti, tidak peduli masalah siapa itu, aku hanya akan menuntutmu. Lin Weinuan? Apakah itu kamu? Kamu sengaja tidak memberikan jawabannya padaku, sehingga aku menyinggung Shuze. Semua ini salahmu. Qian, bagaimana mungkin kamu berkata begitu? Soal ujian tipe A dan B itu kan guru yang mengusulkannya. Isi soalnya berbeda. Aku juga tidak punya cara lain untuk memberikan jawaban padamu seperti dulu. Lagi pula, soal kerjasama kamu dengan Shuze. Aku baru mengetahuinya hari ini. Ternyata selama ini kamu mengandalkan jawabanku hanya untuk mencari muka pada anak-anak orang kaya itu. Katakanlah, jika Shuze tahu bahwa yang selama ini dia salin adalah jawaban tangan kedua, sedangkan kamu hanyalah orang bodoh yang tak tahu apa-apa, apa yang akan dia lakukan padamu? Nuan, maafkan aku. Barusan aku terlalu terbawa emosi. Aku tahu kamu tidak sengaja. Kita kan sahabat baik. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Aku hanya berharap kelak Anda tidak lagi sembarangan menyalahkan saya dan melimpahkan semua tanggung jawab kepada saya. Lagi pula di antara sahabat, kejujuran adalah yang terpenting, kan? Benar. Kelak aku pasti akan jujur padamu. Tidak akan pernah mengeluh sembarangan lagi. Lin Weinuan, kamu berani sekali mengancamku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dalam ujian simulasi kali ini, siswi Lin Weinuan dengan nilai yang sangat unggul, berhasil meraih peringkat pertama angkatan. Total nilainya adalah 680 poin, 30 poin lebih tinggi dari peringkat kedua. Kalian semua harus banyak belajar darinya. Sudah bermain ponsel sepanjang hari, tapi tetap bisa mendapat nilai setinggi itu. Hebat sekali. Nuan, kamu sungguh hebat. Gawat. Su Qianqian, kamu mempermainkan aku. Lihatlah betapa hancurnya nilai ujianmu. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Astaga, Shuze galak sekali. Bukankah ini hanya ujian simulasi? Apa kamu tidak melihat peringkat Su Qianqian? Biasanya dia selalu masuk 5 besar, tapi kali ini dia di papan tengah. Bahkan, Shuze berada di urutan terbawah. Sepertinya dia tidak bisa menyontek kali ini. Apa yang aku katakan padamu terakhir kali? Aku menyuruhmu menyiapkan jawaban itu untukku.
Tapi lihat hasil ujianmu ini. Bukan hanya mimpiku mendapat mobil baru yang hancur, tapi teman-temanku juga ikut berada di posisi terbawah bersamamu. Su Qianqian, apa kamu sengaja ingin menjatuhkanku? Kak Z, tolong jangan marah. Beberapa hari ini, semuanya dikarenakan urusan Nuan-Nuan yang sangat menguras tenaga dan pikiranku. Pada malam sebelum ujian, seharusnya aku bisa beristirahat dengan tenang, tapi akhirnya malah Nuan-Nuan menyeretku ke rumahnya untuk bersih-bersih. Gara-gara itu semua, aku tidak punya tenaga saat ujian di hari berikutnya. Itu sebabnya aku tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Semua ini salah Lin Weinuan. Itu karena dia terus menggangguku, menguras seluruh semangatku, sehingga aku tidak bisa mendapat nilai bagus. Tidak bisa dibiarkan. Statusku sebagai murid pintar tidak boleh terbongkar. Uangku, harga diriku, semuanya telah dihancurkan oleh Lin Weinuan. Qianqian, kata-katamu ini sama sekali tidak benar. Hari itu kamulah yang menawarkan diri untuk membantuku membereskan pekerjaan rumah. Kamu bilang sesama sahabat seharusnya saling membantu. Uang itu juga kamu yang memberikannya kepadaku. Kamu memintaku berhenti bekerja sampingan, fokus belajar. Awalnya aku tidak ingin merepotkanmu. Tapi karena kamu terus memaksa, sekarang kenapa jadinya seolah aku yang mengejarmu? Lagi pula, waktu itu kita hanya sibuk sampai jam 8 malam. Kamu bilang sudah lelah dan ingin pulang beristirahat, dan aku pun membiarkanmu pulang. Bagaimana bisa versimu menjadi sibuk sampai larut malam? Selain itu, meskipun kamu tidak membantuku beres-beres, dengan kemampuanmu sekarang, sepertinya nilaimu juga tidak akan bisa setinggi dulu kan? Nuan-Nuan, bagaimana mungkin kamu bicara seperti itu? Semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Bagus, ternyata ini semua adalah ulahmu. Semenjak kalian berdua bertengkar, nilai Qianqian langsung anjlok drastis. Apakah kamu merasa iri karena Qianqian lebih hebat darimu, lalu sengaja menyabotase, mengurungnya untuk melakukan pekerjaan rumah, dan mengganggu waktu belajarnya? Menurutku kamu hanya tidak senang melihatnya sukses. Aku peringatkan kamu. Sengaja merusak keadaan, mengurungnya agar terus bekerja untuk mengganggu jadwal belajarnya. Aku rasa kamu cuma iri padanya. Aku peringatkan kamu, menjauhlah dari sisi Qianqian. Kalau kamu berani mengganggunya lagi, hingga memengaruhi ujian masuk universitasnya, aku akan buat kamu menanggung akibatnya. Teman Shuze, bicaralah berdasarkan bukti. Dia sendiri yang menawarkan diri melakukan pekerjaan rumah itu. Bahkan uang pun dia sendiri yang mengirimkannya kepadaku. Aku tidak pernah memaksanya sedikit pun. Lagi pula, dia terus-menerus memantau perkembangan studiku. Baik atau buruknya nilaiku, apa urusannya dengan dia? Apa mungkin nilaiku bisa langsung memengaruhi kemampuan akademisnya? Benar juga. Kenapa menyalahkan orang lain kalau nilaimu jelek? Lagi pula, apa perkataan Lin Weinuan itu benar? Su Qianqian berinisiatif membantu dan bahkan mengirim uang. Lin Weinuan sudah diuntungkan, masih saja berlepas tangan. Dia cuma mau menindas Qianqian yang baik hati dan cantik. Gawat Lin Weinuan. Jangan-jangan dia akan membongkar kalau aku pernah menyontek jawabannya dulu. Tunggu sebentar. Ini semua hanya salah paham. Semua ini cuma salah paham. Kak Ze, kamu jangan marah. Antara aku dan Nuan-Nuan hanya ada sedikit kesalahpahaman. Kami akan berkomunikasi dengan baik secara pribadi dan akan menjelaskannya sampai tuntas. Tenang saja, ini pasti tidak akan memengaruhi ujian masuk universitas. Nuan-Nuan, aku minta maaf. Itu karena aku bicara terlalu impulsif. Tadi aku tidak sengaja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita bicara baik-baik lagi secara pribadi nanti, ya? Ya ampun. Qianqian masih saja memikirkan orang lain. Lin Weinuan benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Tidak menyangka Qianqian begitu mempedulikan Lin Weinuan. Benar-benar sulit dipercaya. Ya, semuanya bubarlah. Cepat bubar. Ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Kak Z, jangan marah ya. Dengar ya, aku sudah membantumu memberikan jawaban selama 3 tahun. Pernahkah sekali saja ada masalah? Cuma kali ini saja. Kondisiku memang sedang tidak baik, sehingga hasilnya kurang maksimal. Aku mohon padamu, kamu jangan marah. Aku tidak peduli kesalahpahaman apa yang kalian miliki. Ujian masuk universitas tinggal 1 hari lagi. Aku dan kamu masih berada di ruang ujian yang sama. Hanya jika ujianku bagus, aku bisa pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Jadi, tidak peduli, cara apapun yang kamu gunakan, kamu harus membuat nilaiku bagus. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Aku tidak hanya akan membuat sekolah mengeluarkanmu dari status kesiswaan, tapi juga akan membuat orang tuamu kehilangan pekerjaan. Dan membuat kalian semua tidak bisa tinggal lagi di kota ini. Terima kasih Kak Z, tenang saja. Aku pasti akan membuat nilaimu bagus. Nuan-Nuan, aku tahu aku salah. Keluarga asalku tidak baik, orang tuaku sering memukul dan memaki aku. Jika nilaiku tidak bagus, mereka bahkan mengusirku keluar. Aku pun tidak punya pilihan lain, makanya aku mengandalkan bocoran jawaban untuk membantu ekonomi keluarga. Hidupku benar-benar tidak mudah. Kamu juga baru saja dengar sendiri, Suze bilang jika aku tidak membantunya memberikan jawaban, dia akan mengancamku. Bisakah kamu membantuku untuk yang terakhir kali ini saja? Ya, aku janji ini yang terakhir kalinya. Su Qianqian, ujian nasional itu harus adil. Jika kamu ingin nilai bagus, sebaiknya kamu belajar dengan rajin sendiri. Jangan berpikiran untuk menipu seperti itu. Mengenai Suze, itu karena kamu sendiri yang memancingnya. Lantas kenapa aku harus membantumu? Nuan-Nuan, dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun ini, apa kamu benar-benar akan membiarkanku menderita begitu saja? Su Qianqian, Suze, rencana picik kalian terdengar sangat licin. Sayangnya, di kehidupan ini, kalian tidak akan pernah berhasil lagi. Besok adalah hari ujian.
Pada hari nilainya keluar nanti, itu akan menjadi hari perhitungan bagi kalian. Persahabatan bukan untuk kamu gunakan demi mencurangi ujian. Pikirkanlah baik-baik nasibmu sendiri. Dasar wanita tak tahu malu yang tidak tahu diri. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku jatuh ke dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Masih harus merasa cemas dan takut, serta diancam oleh Shuze, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Hebat juga kamu hari ini. Jawaban yang dikirim sangat cepat dan akurat. Kami semua berhasil menyalinnya. Kali ini sudah pasti aman. Kamu bawa saja kartu hitam ini dan pakai sesukamu. Saat nilainya sudah keluar dan kami diterima di Universitas Target, aku akan memberimu bonus yang besar lagi. Tenang saja bersamaku, keuntunganmu tidak akan sedikit. Terima kasih Kaze. Aku sudah tahu Kaze adalah yang paling murah hati. Aku tahu tidak akan salah mengikutimu. Semuanya bisa kudapatkan. Nanti kalau Kaze butuh apapun, aku akan segera datang kapan saja. Nuan-Nuan, bagaimana hasil ujianmu? Lihat, ini adalah hadiah yang diberikan Kak Z kepadaku. Seandainya waktu itu kamu menerimaku, mungkin kamu juga akan memilikinya. Berkat bantuanmu, hasil ujianku cukup bagus. Mungkin aku bisa menjadi juara pertama. Atas dasar apa Lin Wenwan bisa jadi juara pertama? Kenapa aku di sini merasa ketakutan? Sedangkan ujianmu berjalan lancar? Tidak masalah. Setelah hari ini, nilai juara pertamamu itu akan kutukarkan untuk Shuze. Saat waktunya tiba, aku bisa mendapatkan uang yang sangat banyak, dan aku bisa melihat ekspresi putus asamu. Memikirkannya saja membuatku sangat bersemangat. Tapi sepertinya hasil ujian Kak Z juga bagus. Mungkin Kak Z yang sebenarnya akan jadi juara pertama? Karena kamu sudah bilang begitu, gelar juara pertama pasti jadi milikku. Begitukah? Mari kita lihat saja nanti. Lin Wenwan, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Mimpi menjadi juaramu itu akan segera hancur. Benarkah? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Lin Wenwan, kamu tidak akan bisa merasa senang lama-lama. Mimpimu untuk jadi lulusan terbaik akan segera hancur. Lin Wenwan, asalkan aku bisa menukar nilai ujian masuk universitas milikmu, maka semua kehidupan mewah itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bersikap angkuh lagi. Benar saja ini terjadi. Sifat burukmu memang benar-benar tidak pernah berubah. Tapi kali ini, aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Mimpi burukmu akan dimulai malam ini juga. Lin Wenwan, mulai hari ini, nilaimu resmi menjadi milik Shuze. Nilaimu itu milik Shuze. Atas dasar apa? Atas dasar apa dia bisa mendapatkan nilai setinggi ini? Sempurna. Bahkan jika ada yang menyelidiki bahwa nilainya telah dimanipulasi, semua tuduhan itu hanya akan tertuju kepadamu, Lin Wenwan. Di kehidupan sebelumnya, benda inilah yang menjadi bukti kalau aku menukar nilai ujian nasionalku dan membuatku tiada secara mengenaskan di penjara. Di kehidupan kali ini, aku akan membuatmu masuk ke dalam perangkapmu sendiri dan membalas semua perbuatanmu. Cepat periksa, jangan membuang waktu. Kak Z, kamu jangan panik, aku akan segera melihatnya. Saluran pengecekan nilainya sudah dibuka? Kak Z, bagus sekali, nilaimu disembunyikan. Pasti, kamulah juaranya. Benarkah? Aku menepati janjiku, ini $1 juta. Anggap saja ini uang mukanya. Mobil mewah, rumah mewah, akan aku wujudkan satu persatu untukmu. Terima kasih, Kak Z. Aku tahu kamu adalah orang yang paling menepati janji. Hei, Lin Wenwan, kamu periksa juga dong. Biarkan kami melihat orang yang katanya jenius ini, sebenarnya berapa skor yang kamu dapat. Siapa takut? Ada yang tidak beres. Shuze awalnya punya skor yang sangat rendah. Setelah ditukar dengan skor juara milik Lin Wenwan, barulah skornya disembunyikan. Tapi kenapa punya Lin Wenwan juga tidak bisa diperiksa? Apa ada sesuatu yang salah? Apa yang terjadi? Kenapa punya dia juga disembunyikan?
Siapa bilang jika disembunyikan artinya nilainya pasti bagus? Aku ingat kalau curang saat ujian, skornya juga mungkin akan disembunyikan. Apa yang terjadi? Kenapa punya dia juga disembunyikan? Siapa bilang kalau disembunyikan berarti nilainya pasti bagus? Aku ingat kalau berbuat curang di ujian nasional, hasilnya juga bisa disembunyikan. Su Qianqian, apa bukti yang kamu punya kalau aku berbuat curang? Jangan pernah mencoba memfitnah orang tanpa bukti. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, jangan curang di ujian nasional, jangan curang, tapi kamu tetap saja melakukannya. Semuanya harap tenang. Ada hal penting yang harus diumumkan. Tadi malam, sistem nilai ujian nasional diretas secara ilegal, dan ada nilai siswa yang dipalsukan secara tidak sah. Apa? Sistemnya diretas? Tadi ada yang tidak bisa melihat nilainya. Mungkinkah apa yang dikatakan Su Qianqian itu benar? Pak Guru, sebenarnya siapa yang memalsukan nilai? Berani sekali dia melakukan itu. Saat ini, Departemen Teknis telah melakukan penyaringan awal. Setiap siswa yang tidak bisa melihat nilai atau nilainya, menunjukkan status tersembunyi. Semuanya dicurigai telah meretas sistem dan memalsukan skor ujian. Dalam ujian kali ini, ada seorang peraih nilai tertinggi provinsi, yang hasilnya sangat luar biasa, dan sudah diberikan perlindungan khusus oleh sistem. Selain itu, ada satu orang lagi yang dicurigai memalsukan skor, yang saat ini nilainya disembunyikan sementara karena sedang dalam penyelidikan. Itu dia, orangnya adalah Lin Weinuan. Dialah yang memalsukan nilainya, karena nilainya saat ini sedang disembunyikan. Pak Guru, cepat buat perhitungan dengannya. Dialah yang bilang, Lin Weinuan yang melakukannya. Dia yang sudah memalsukan nilainya. Nilainya sengaja disembunyikan. Pak Guru, cepat tangkap dia. Dengar-dengar di sini ada peraih nilai tertinggi ujian nasional tingkat provinsi. Saya diundang ke sini untuk meliput. Di mana sang juara itu? Permisi, tolong beri jalan. Kami ingin membuat liputan eksklusif. Halo, dialah orangnya. Dialah juaranya. Nilainya memang tidak bisa dilacak. Itu pasti karena nilainya terlalu tinggi hingga harus dirahasiakan. Apakah ini dengan saudara Lin Weinuan? Kami datang ke sini atas undangan dari pihak sekolah. Kami dengar kaulah juara ujian nasional kali ini. Kami ingin melakukan wawancara eksklusif denganmu. Apa kamu buta? Kenapa malah mewawancarai dia? Kalian tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Su. Kalian jangan bersikap tidak tahu aturan. Benar, kalian pasti sudah salah orang. Tuan, inilah juara ujian nasional yang asli. Sedangkan Lin Weinuan itu pasti palsu. Tidak mungkin. Kalian berani bertaruh denganku? Mari kita periksa nilainya nanti. Siapa sebenarnya juara ujian nasional yang sesungguhnya? Murid sekalian, Anda bilang Lin Weinuan menukar nilainya? Apakah Anda punya buktinya? Lalu untuk Anda juga mengaku sebagai lulusan terbaik. Bisakah Anda menunjukkan buktinya? Boleh saja bertaruh, tapi pihak yang kalah harus membayar harga atas perbuatannya. Siapapun yang bukan lulusan terbaik sesungguhnya, berarti dialah pelaku kecurangan yang memalsukan nilai. Orang tersebut tidak hanya harus meminta maaf pada pihak lain, mengakui kejahatannya di depan umum, tapi juga harus menerima investigasi dari sekolah dan pihak berwenang, serta memikul tanggung jawab hukum. Di saat yang sama, semua hasil ujian masuk universitasnya dan kualifikasi penerimaannya akan dibatalkan. Su Qianqian, apakah kamu berani? Lin Weinuan, nasibmu sudah di ujung tanduk tapi masih saja bersilat lidah. Aku akan ikut bertaruh, aku tidak mungkin kalah darimu. Begitu nilai asli ujiannya keluar nanti, kamu harus angkat kaki dari sini. Su Qianqian, jika kamu berani menipuku, aku akan buat perhitungan denganmu. Tapi aku percaya, pasti dia yang melakukan tipu daya ini. Sebenarnya, aku dan Lin Weinuan adalah sahabat. Namun, aku rasa aku tidak boleh demi rasa persahabatan ini, malah menutupi segala perbuatan buruknya. Sebab itu hari ini, aku berdiri di sini, berharap agar dia sungguh-sungguh bertaubat. Qianqian benar sekali. Seharusnya memang seperti itu. Sudah kubilang dia punya niat buruk, setiap hari mengganggu waktu belajar Qianqian. Sekarang akhirnya dia harus membayar harganya, kan? Tak disangka, Lin Weinuan ternyata orang seperti itu. Biasanya, dia bersikap begitu alim. Ternyata, dia mendapat juara pertama karena berbuat curang. Sangat menjijikan. Dia bagaikan setitik nilai yang merusak susu sebelanga. Orang seperti ini adalah aib bagi kelas kita. Pantas saja, nilai-nilainya biasanya begitu bagus. Mungkin ujian sebelumnya dia juga berbuat curang. Orang semacam ini sama sekali tidak layak menjadi lulusan terbaik ujian masuk universitas. Anak muda, kamu sangat berani. Tak disangka ternyata aku bisa menemukan berita besar tentang juara palsu dan juara asli. Bisakah kamu menceritakannya secara lebih mendetail? Biasanya apa saja tanda-tanda Lin Weinuan melakukan kecurangan? Apakah ada informasi mengejutkan lainnya yang bisa diungkap? Kami pasti akan membantumu mengungkap kebenarannya. Sebenarnya Lin Weinuan sudah menunjukkan gelagat curang sejak lama. Pada setiap ujian sebelumnya, jawaban-jawabannya selalu sangat mirip dengan kunci jawaban. Dan dia juga selalu mencontek kertas ujianku
Tapi saat ujian simulasi terakhir, aku tidak membiarkannya menyalin pekerjaanku. Lalu, dia memanfaatkan pertemanan kami dan mengurungku di rumahnya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga agar aku tidak bisa belajar dengan baik. Perkataanmu benar-benar konyol. Su Qianqian, tadi kamu bilang aku menukar nilai ujian masuk universitas. Sekarang kamu mengarang lagi kebohongan kalau aku mencontek darimu. Aku sarankan, lain kali sebelum berbohong, bisakah kamu menyusun ceritanya lebih dulu agar masuk akal? Setiap ujian simulasi, nilaiku puluhan poin lebih tinggi darimu. Mengapa aku harus mencontek orang yang nilainya hampir 200 poin lebih rendah dariku? Terlebih lagi, orang yang nilainya diblokir bukan hanya aku saja. Nilai Suze juga telah diblokir. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru, semua orang yang nilainya diblokir bisa saja menjadi tersangka, lalu dia, atas dasar apa bisa tidak terlibat? Jangan sembarangan menuduh orang. Mana mungkin aku melakukan hal seperti memalsukan nilai? Mana buktinya? Jika kamu tidak bisa mengeluarkan bukti, hati-hati. Aku akan melaporkanmu atas fitnah. Apakah aku mengada-ada atau tidak? Bukankah akan ketahuan setelah diperiksa? Kamu sekarang begitu cemas? Apa kamu merasa bersalah? Merasa bersalah? Aku rasa kamu hanya ingin menyeretku ke dalam masalah ini. Mana buktinya? Apa kamu punya? Jika tidak punya, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Benar sekali, Lin Weinuan sudah diambang kehancuran pun masih saja mencari alasan, bahkan masih ingin memfitnah Kak Z. Semuanya tenang. Mengenai kasus peretasan sistem ujian masuk universitas, kami telah memegang bukti kuncinya. Ini adalah kandar UDIS yang ditinggalkan oleh peretas kemarin setelah membobol sistem. Tim teknis sudah mengambil jejak pengoperasian dari sana, dan pada kandar itu juga terukir inisial nama dari tersangka. Flash disk ini pasti milik Lin Weinuan. Dia melakukannya untuk mengubah nilai ujian masuk perguruan tinggi dengan sengaja menjebak Kak Z, dan sekarang dia malah menfitnah kami. Pak Guru, cepat tangkap dia. Benar sekali. Pasti dia pelakunya. Aku sudah bilang kalau aku tidak bersalah. Ini pasti semua ulahnya. Aku sudah duga kalau Suze bukan orang seperti itu. Keluarganya sangat kaya, dan sifatnya biasanya juga cukup baik. Dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Tepat sekali. Pasti Lin Wenwan yang memutarbalikkan fakta dan ingin menjebak Suze. Sekarang, semua saksi dan barang bukti sudah ada. Mari kita lihat bagaimana dia bisa meloloskan diri. Awalnya, aku berpikir dia adalah murid yang sangat cerdas. Tak menyangka, hingga menghalalkan segala cara untuk bebas dari tuduhan. Saudari Lin Weinuan, apakah flash disk di tangan direktur benar-benar milik Anda? Apakah Anda benar-benar mengubah nilai dan memfitnah teman sekelas Anda? Tadi, Anda menuduh Suze sebagai tersangka? Apakah itu hanya untuk mengalihkan perhatian? Sekarang setelah bukti-bukti sudah jelas, apalagi yang ingin Anda sampaikan? Kamu bilang flash disk itu milikku. Memangnya apa buktimu? Pak, Lin Weinuan sudah diambang kehancuran pun masih saja bersilat lidah. Cukup. Ini adalah sekolah, bukan tempat bagi kalian untuk menyebarkan rumor. Sebelum hasil penyelidikan keluar, siapapun tidak boleh menuduh orang lain. Di flash disk ini, sebenarnya ada inisial nama. Coba kalian perhatikan baik-baik. Bagus sekali. Lin Weinuan tidak bisa melarikan diri lagi sekarang. Lin Weinuan, kamu masih mau mengelak? Sekarang para pimpinan sudah datang. Memang benar ini semua kesalahanmu. Cepat ikut mereka kembali. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Benar, semua buktinya sudah ada di sini. Masih ingin berpura-pura tidak bersalah. Aku rasa kamu tidak akan menyerah sebelum tertangkap. Hari ini kamu harus dibuat perhitungan. Teman-teman, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia itu hanyalah seorang penyontek yang licik, malah ingin menjebak Suze. Orang seperti ini memang pantas dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh ikut ujian selamanya. Mahasiswi Lin Weinuan, sekarang para petugas sudah datang? Apakah ini artinya sekolah sudah memastikan bahwa tersangkanya adalah Anda? Apakah sekarang Anda mengakui kesalahan Anda? Sebelumnya Anda pernah bertaruh dengan Su Qianqian? Apakah itu karena Anda sudah tahu akan tertangkap, lalu sengaja membuang-buang waktu? Apa sebenarnya tujuan Anda melakukan semua ini? Kalian menangkap orang yang salah. Lin Weinuan yang melakukan kecurangan itu, lepaskan aku. Untuk apa kalian menangkapku? Aku justru yang difitnah di sini. Kalian harusnya menangkap dia. Aku ini tuan muda keluarga Shu. Berani sekali kalian menangkapku? Kami tidak salah tangkap. Singkatan nama di dalam diska lepas ini, jelas-jelas bukan milik Lin Weinuan, juga bukan milik Suze, tapi itu milikmu, Su Qianqian. Tidak mungkin. Mana mungkin itu singkatan namaku? Lin Weinuan. Mulai hari ini, nilaimu adalah milik Suze.
Atas dasar apa? Atas dasar apa dia bisa mendapatkan skor yang setinggi ini? Sempurna? Bahkan, jika seseorang menyelidiki adanya manipulasi pada nilainya, segala kecurigaan hanya akan tertuju kepadamu, Lin Weinuan. Kalian sudah salah paham? Kalian salah memeriksanya. Aku ingin mengucapkan selamat kepada semuanya. Selamat untuk sekolah kita. Setelah diverifikasi oleh Departemen Teknis, hasil ujian masuk perguruan tinggi milik rekan Lin Weinuan adalah asli dan valid. Dialah peraih nilai tertinggi dalam ujian kali ini di seluruh provinsi. Pak Guru, izinkan saya bertanya, apakah mereka berdua melakukan tindak kriminal bersama? Apakah Suze juga terlibat dalam aksi ini? Rekan Lin Weinuan, sebagai peraih juara pertama, saat menghadapi fitnah sebelumnya, apa yang ingin Anda katakan sekarang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di USB drive ini, kenapa bisa ada namaku? Ini pasti karena kalian bersekongkol. Kalian sudah merencanakannya untuk menjebakku. Reaksinya begitu berlebihan. Jangan-jangan benar dia pelakunya. Saudara Sukiankian? Kamu begitu yakin kalau nama pada USB ini adalah Lin Weinuan? Apa kamu punya dasarnya? Sukiankian, saat direktur mengeluarkan USB tadi, posisi kamu sangat jauh. Bagaimana bisa kamu yakin kalau di USB itu terukir namaku? Apa mungkin benar itu dia? Ataukah? Karena sebenarnya USB itu adalah milikmu? Itulah alasan mengapa kamu tahu segalanya dengan sangat jelas. Apa maksud semua ini? Apa kamu yang menaruh USB itu? Sukiankian, jelaskan semuanya padaku. Sukianqian, kamu belum menjawab pertanyaan Lin Weinuan. Apakah kamu yang sebenarnya meletakkan USB itu? Membobol sistem baru dan memalsukan nilai, apakah kamu yang melakukannya? Kalian sedang memfitnahku. Katakan, apa benar kamu yang menaruh flash disk itu? Meretas sistem baru, memalsukan nilai-nilai itu, apakah kamu yang melakukannya? Kalian sedang memfitnahku. Aku sudah tahu. Kamu tidak akan mengakuinya. Maka aku sudah menyiapkan segalanya. Formulir pengajuan peninjauan kembali nilai ujian masuk universitas ini sudah kuserahkan ke sekolah dan departemen terkait sejak kemarin. Lalu di dalam kantong segel ini adalah barang yang kuganti dari apa yang kamu sembunyikan di dalam vas bunga di kantor guru tadi malam, yaitu flash disk itu. Bagaimana bisa kamu memegang flash disk itu? Padahal aku sudah menyembunyikannya dengan baik. Pasti kamu yang mencurinya. Apakah aku mencurinya atau tidak? Biarlah bukti yang berbicara. Setelah menyerahkan formulir kemarin, departemen terkait telah mengambil lembar soal ujian, lembar jawaban, hingga kertas coretan untuk diperiksa tulisan tangan dan isinya. Sekarang sudah dipastikan bahwa nilai ujianku asli dan sah, sedangkan kamu, jejak pemalsuan nilaimu terlihat sangat jelas. Sukiankian, tidak perlu memberontak lagi. Semua bukti sudah ada di sini, kamu tidak bisa lari lagi. Hasil ujian masuk perguruan tinggiku nyata dan valid, sedangkan kamu, jejak perubahan nilaimu terlihat sangat jelas. Sukianqian, jangan mencoba melawan lagi. Sekarang, semua buktinya sudah ada di sini. Kamu tidak akan bisa kabur. Setelah diverifikasi, permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Lin Weinuan ternyata nyata dan valid. Hasil perbandingan dari departemen terkait juga sudah keluar. Catatan jawaban ujian milik Lin Weinuan, isinya benar-benar cocok dengan kertas ujian yang asli. Nilainya benar-benar murni tanpa kesalahan. Sedangkan Sukianqian terbukti melakukan peretasan ke dalam sistem nilai ujian, serta memanipulasi nilai orang lain dan juga nilainya sendiri. Jadi benar kamu yang memanipulasi nilainya? Nilai milikku itu kamu ubah jadi seperti apa? Dasar kamu penipu. Tidak. Aku hanya ingin membantumu menjadi siswa terbaik. Aku tidak mau dipenjara.
Saudari Su Qianqian, apakah Anda mengakui telah memanipulasi nilai tersebut? Apakah Anda melakukan ini demi mendapatkan keuntungan dari Shuze? Mahasiswa Su Qianqian, apakah kamu mengaku telah mengubah nilai ujiannya? Apakah kamu melakukannya demi mendapatkan keuntungan dari Shuze? Mahasiswa Shuze, apakah sebelumnya Anda tahu Su Qianqian akan mengubah nilainya? Apakah Anda ikut terlibat di dalamnya? Ternyata memang benar ini ulah Su Qianqian. Kamu masih saja berpura-pura bersikap jujur. Ternyata kamu hanyalah seorang pembohong besar. Sungguh menjijikkan. Demi uang, kamu bahkan berani melakukan perbuatan melanggar hukum seperti ini. Benar-benar mempermalukan sekolah kita saja. Mahasiswa Su Qianqian, apakah kamu mengakui bahwa kamu ingin mendekati keluarga kaya, sehingga kamu membantu Shuze mengubah nilainya? Apakah fitnah yang kamu tujukan pada Lin Wenwan sebelumnya, adalah sengaja untuk mengalihkan perhatian? Jelaskan semuanya. Apakah ini semua rencana yang sengaja kamu buat? Bukan begitu, Kaze. Sungguh bukan begitu. Aku hanya ingin membantumu menjadi lulusan terbaik. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Bukan begitu. Aku juga hanya ingin membantumu menjadi lulusan terbaik. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Su Qianqian, aku baru-baru ini berencana membeli mobil baru. Ujian akhir kali ini. Harus kau kerjakan dengan benar. Jawaban untuk teman-temanku ini juga bergantung padamu. Jika mobilku berhasil kudapatkan, keuntungan bagimu tidak akan sedikit. Tapi jika di saat kritis kamu mengacaukannya dan membuat nilai kami hancur, aku lihat kamu hari ini tidak berani sungguh-sungguh belajar. Apa? Tidak mau belajar? Mau aku memberi pelajaran padamu? Itu dia. Itu Lin Wenwan. Ini adalah jebakan Lin Wenwan untuk menjebak kita. Membantuku? Kamu sebut begini membantuku? Di hadapan seluruh guru dan murid, di hadapan begitu banyak wartawan, kamu mempermalukan aku. Kamu membuat reputasi keluarga Shu hancur total. Ah, Mahasiswa ini, tolong tenanglah. Segala masalah yang ada bicarakan saja nanti di kantor berwenang. Tidak disangka, Shuze sangat temperamental. Padahal, biasanya dia berpura-pura baik. Ternyata, hanya seorang anak kaya yang tak berguna. Inilah balasan bagi orang jahat. Ada masalah apa? Kita bicarakan ini setelah sampai di departemen terkait. Tidak menyangka, Shuze ternyata sangat temperamental. Padahal, biasanya berpura-pura seperti orang terhormat. Ternyata hanya anak orang kaya yang tidak berguna. Inilah yang dinamakan kejahatan pasti mendapat balasannya. Yang satu ingin mengambil jalan pintas menjadi juara, dan yang lainnya ingin panjat sosial pada penguasa. Kali ini kalian tamat. Pak Guru, aku percaya pada hukum yang akan memberikan keadilan padaku. Apa yang kalian lakukan? Kalian salah tangkap. Aku difitnah. Aku adalah tuan muda dari keluarga Shu. Kalian berani memperlakukanku seperti ini? Nuan, bagaimana bisa kamu memfitnahku? Bukan aku pelakunya, bukan. Ini perbuatanmu, Su Qianqian. Kamulah yang menukar nilai ujian masuk perguruan tinggiku. Kamu juga bukan orang baik. Kamu sudah jelas tahu kebenarannya, tapi malah melindunginya. Akulah juara ujian yang sebenarnya. Aku tidak bersalah. Akulah juara pertama ujian nasional itu. Aku tidak bersalah. Nuan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kita kan sahabat terbaik. Pasti ini karena kamu tidak bisa menerima kenyataan, makanya kamu sengaja memfitnahku. Kamu, Lin Wenwan, apa kamu sudah gila? Karena nilaimu sendiri buruk, malah memfitnah orang lain. Qian itu sangat baik hati. Mana mungkin dia memalsukan nilai? Ih, Su Qianqian. Aku hanya memberimu pelajaran dengan caramu sendiri. Ini bahkan belum sebanding dengan 1/1000 rasa sakit yang pernah aku alami. Aku akan membiarkanmu mendekam di penjara seumur hidup. Tidak dengar ya? Akulah yang sebenarnya dijebak. Aku ini tuan muda dari keluarga Shu. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini? Tidak bersalah. Shuze, kamu sedang dipermainkan oleh Su Qianqian. Apa kamu tidak dengar? Akulah yang sebenarnya difitnah. Aku adalah tuan muda dari keluarga Shu. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini? Saudara Shuze, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tindakan Anda melaporkan Lin Wenwan atas kecurangan nilai ujian masuk universitas, mengingat ujian ini sangat penting bagi jutaan peserta, keadilan dan kejujuran adalah prioritas utama bagi rakyat. Atas tindakan Anda yang telah membela kebenaran, kami pasti akan melaporkannya kepada atasan untuk mengajukan apresiasi resmi dan imbalan yang setimpal mengenai Lin Wenwan.
memalsukan nilai dalam ujian nasional adalah tindakan yang sangat buruk. Kami akan menyelidikinya dengan tuntas, sesuai aturan yang berlaku, serta memberikan hukuman yang paling berat kepadanya. Kami tidak akan membiarkannya. Semua ini gara-gara Su Qianqian, dia pelakunya. Beraninya orang miskin sepertimu berebut jadi juara 1. Sadar diri sedikitlah. Aku beritahu kamu, jika berani bicara omong kosong lagi dan memfitnah Qianqian, akan kubuat kamu tidak bisa bertahan di kota ini. Cepat sumbat mulutnya, bawa dia pergi. Tak bersalah, Suze. Kamu sedang dipermainkan oleh Su Qianqian, dan kamu malah menganggapnya pahlawan. Alasan kenapa setiap kali nilainya selalu bagus, itu semua karena dia mencontek pekerjaanku. Dulu aku memang tidak mempedulikannya, tapi itu bukan berarti dia bisa mengambil jawaban milikku, dan membawanya kepadamu hanya untuk mencari muka dan meminta uang. Kamu sangat ingin menjadi juara, tapi malah menganggap seseorang yang hanya bermalas-malasan dan suka mencontek sebagai orang yang berharga. Kamu bahkan bermimpi, dia akan membantumu memalsukan nilai, dan mengambil jalan pintas. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Su Qianqian, kamu penipu. Kamu selalu mencontek jawaban orang lain untuk membodohiku. Ternyata aku selama ini telah kamu permainkan. Aku sama sekali tidak tahu. Soal kamu yang mencontek itu, aku juga adalah korban dari ulahmu. Su Qianqian, beraninya kamu mempermainkanku. Kamu membuat keluarga Su kehilangan muka. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kalian semua, ikut saya ke kantor sekarang. Aku benar-benar tidak tahu soal kamu memalsukan jawaban. Kamu membuat keluarga Su sangat malu. Aku akan gunakan semua koneksiku untuk membuatmu dihukum selamanya. Kamu tidak akan pernah bisa bebas. Sedang berpura-pura tidak bersalah? Apa kamu di sini? Suze, aku beritahu kamu, kamu juga terlibat dalam masalah ini. Suze, untuk apa kamu pura-pura tidak bersalah di sini? Apa kamu pikir untuk masalah ini kamu bisa lepas tangan? Sejak awal sekolah menengah, kamu sudah mengancamku untuk memberimu jawaban. Jika bukan demi kamu, apakah aku akan mengambil risiko besar untuk memalsukan hasil ujian nasional? Jika bukan karena kamu, apakah aku akan berakhir di kondisi seperti hari ini? Bicara kosong apa kamu ini? Jelas-jelas kamu sendiri yang menginginkan uang itu, lalu berinisiatif untuk mengubah hasilnya. Sekarang setelah masalahnya terbongkar, kamu ingin memutarbalikkan fakta dan melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku? Inisiatif membantumu? Aku mohon padamu, jangan marah dulu. Aku tidak peduli kesalahpahaman apa yang terjadi di antara kalian, tapi ujian nasional tinggal 1 hari lagi. Aku dan kamu masih di ruang ujian yang sama, hanya jika ujian nasional ini berhasil, baru aku bisa kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Jadi, bagaimanapun caramu nanti, kamu harus membuat nilaiku bagus. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Aku tidak hanya akan membuat sekolah, mengeluarkanmu dari daftar siswa, tapi juga membuat orang tuamu kehilangan pekerjaan mereka, dan membuat kalian tidak akan bisa bertahan hidup di kota ini. Suze, coba tanyakan pada hatimu sendiri. Jika bukan karena kamu yang mengancamku, begitu ada sesuatu yang tidak memuaskanmu, kamu terus saja mengancamku seperti itu. Bagaimana cara aku melawanmu? Semuanya lihatlah. Di dalam ponsel ini penuh dengan riwayat transfer dari Suze kepadaku beserta riwayat percakapannya. Ini semua cukup untuk membuktikan bahwa aku telah diancam olehnya, sedangkan aku bersih, aku tidak bersalah. Saudara Suze, apakah hal ini benar? Kamu sudah sejak lama bekerja sama dengan Su Qianqian untuk memalsukan nilaimu? Tuan muda keluarga Xu, tega menggunakan uang untuk mengancam teman demi menukar nilai? Apakah ini keluarga Xu yang berasal dari kota itu? Ini benar-benar berita besar. Hebat sekali kamu. Dasar wanita kejam, berani-beraninya kamu menyebarkan rumor. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Su Qianqian, aku beritahu kamu, kamu sudah membuatku gagal mewarisi harta keluargaku. Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Catatan transfer ini sama sekali tidak bisa membuktikan apapun. Jangan harap bisa menyeret namaku. Suze, apa kamu pikir kamu bisa lepas tangan begitu saja? Memasukkan nilai ujian masuk perguruan tinggi adalah kejahatan berat. Semua catatan obrolan dan bukti transfer ini, juga ditambah teman-teman berandalmu itu, mereka semua adalah saksi mata. Kamu tidak akan bisa lari. Hancurlah bersamaku. Nuan, mengingat kita dulu adalah sahabat baik, aku memohon padamu, tolong bantu aku bicara baik-baik demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Setuju ya? Lin Wainuan, nilaimu, statusmu sebagai juara pertama, hidupmu, semuanya milikku. Sedangkan kamu ditakdirkan jadi pecundang. Kamu, Su Qianqian, Suze, di kehidupan sebelumnya, kalian tidak pernah melepaskanku. Di kehidupan sekarang ini semua hanya akibat dari perbuatan jahat kalian sendiri. Su Qianqian, Suze, di kehidupan sebelumnya,
kamu tidak pernah melepaskanku. Di kehidupan kali ini, kamu hanya menuai apa yang kamu tabur. Suze, Sukian Kian. Sekarang kalian diduga menyusup secara ilegal ke sistem nilai ujian masuk universitas, mengubah nilai teman sekelas, dan melakukan pelanggaran kedisiplinan yang serius. Kami melakukan pemanggilan terhadap kalian sesuai hukum. Mohon kerjasamanya untuk ikut ke kantor polisi guna penyelidikan. Nuan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kamu melihat hubungan kita selama bertahun-tahun ini? Lalu kamu bantu memohon keringanan pada polisi untukku? Aku tahu, aku tidak seharusnya membantu Shuze merundungmu. Aku tidak seharusnya menyontek jawabanmu. Dan aku apalagi tidak seharusnya mengubah nilaimu dan menjebakmu. Tapi saat itu aku sedang hilaf. Semua itu karena Shuze mengancam dan merayuku. Bisakah kamu melihat hubungan kita selama bertahun-tahun ini? Lalu memaafkanku sekali saja? Aku bersumpah asalkan kamu memberiku kesempatan untuk memulai lembaran baru, aku pasti akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya benar, Lin Weinwan, aku bisa memberimu uang. Kamu boleh minta uang berapa saja. Sebutkan saja harganya. Sukian Chan, baru sekarang kamu tahu kalau kamu salah? Kita kan sahabat terbaik. Ya, tenang saja. Tunggu sampai aku menjadi lulusan terbaik tingkat provinsi, aku pasti akan meminta sekolah untuk menerimamu lewat jalur khusus. Dulu kita pernah bilang, kita akan masuk universitas ternama bersama kan? Saat dulu kamu berkomplot dengan Shuze untuk menjebakku dan memojokkanku tanpa ampun. Apa kamu pernah membayangkan akan ada hari ini? Dulu kamu bekerja sama dengan Shuze untuk menjebakku bersama-sama. Saat kamu memaksaku ke dalam situasi putus asa, apa kamu pernah terpikir akan ada hari ini? Kamu bilang kamu terpaksa, tapi menyontek jawabanku, mengambil nilaiku untuk keuntungan pribadi, memalsukan nilai ujian nasional, dan menuduhku melakukan semua hal itu. Bukankah semua itu kamu lakukan dengan senang hati? Nuan, kamu ternyata berbuat curang. Ya Tuhan, Lin Weinwan, Anda diduga mengorganisir kecurangan dalam ujian nasional. Silakan ikut saya segera untuk menjalani pemeriksaan. Aku butuh bukti. Kalian memfitnahku. Nuan, selama ini kamu selalu bergantung pada menyontek, nilaiku baru bisa mendapatkan nilai tinggi. Aku sudah sering mengatakannya padamu, jangan menyontek saat ujian nasional, jangan curang, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang setelah terjadi begini, bagaimana caranya aku membantumu? Itu kamu Sukian Kian. Bukankah kita teman baik? Teman baik? Jika tidak membuaimu dengan persahabatan, bagaimana mungkin kamu bisa tenang menjadi siswi terbaik di provinsi ini? Sekarang setelah masalah ini muncul, kamu melemparkan tanggung jawab pada orang lain, lalu meminta maaf padaku? Kamu baru saja menyebut soal persahabatan. Apakah kamu pantas? Sahabat, di matamu, itu hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan, bukan? Semua kejadian ini adalah perbuatanmu sendiri, konsekuensinya juga harus kamu tanggung sendiri. Mengenai permohonan ampunmu, aku tidak akan membantumu. Semua masalah ini adalah hasil perbuatanmu sendiri dan kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Mengenai permohonan ampun, aku tidak akan membantumu dan aku juga tidak berhak membantumu. Kamu telah melanggar hukum, merusak integritas, ujian masuk perguruan tinggi maupun keadilan, maka sudah sepatutnya kamu dihukum sesuai hukum yang berlaku demi memberikan penjelasan kepada semua orang yang telah kamu sakiti. Kenapa? Kenapa harus melakukan ini padaku? Siapa yang menargetkan Nona Besar Su? Aku memang diutus khusus untuk membereskanmu. Tetaplah bersikap patuh di dalam penjara sepanjang hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk keluar dan mengajukan banding. Sukian Cian. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuatmu berhutang nyawa dan membayar segalanya. Shuze sebagai salah satu pelaku utama, apakah dia akan menerima hukuman yang lebih berat? Terkait kasus ini, saya akan melakukan penyelidikan dan memprosesnya sesuai hukum. Laporan lengkapnya akan dipublikasikan secara resmi nantinya. Silakan semua pihak pantau informasi resminya. Sungguh sangat melegakan. Akhirnya, orang itu mendapatkan balasannya. benar, mereka demi kepentingan sendiri telah merusak keadilan ujian nasional, maka mereka harus dihukum oleh pihak berwenang. Dulu, aku sempat mengira Su Qianqian itu sangat malang. Ternyata dia begitu jahat. Lin Weinwan sudah melalui hal yang sulit. Syukurlah dia tidak memaafkan Su Qianqian. Maafkan kami. Sebelumnya kami sudah salah paham kepadamu. Lin Weinwan telah melalui masa yang sangat sulit. Untunglah dia tidak memaafkan Su Qianqian. Maafkan Lin kami. Weinwan. Sebelumnya kami telah salah sangka padamu. Aku menerima permintaan maaf kalian. Kalian juga tidak bermaksud jahat, hanya saja kalian sempat tersesat dan mengikuti arus begitu saja. Tapi aku berharap kalian jangan lagi mengikuti arus tanpa berpikir. Ikut serta dalam perundungan hanya akan menjadikan kalian
kaki tangan yang menyakiti orang lain. Kami akan membatalkan seluruh hasil ujian masuk perguruan tinggi Sukiancian Suze untuk periode kali ini beserta kualifikasi penerimaan mereka. Selain itu, setelah melalui verifikasi ulang, nilai ujian masuk milik rekan mahasiswi Lin Weinuan nyatakan asli dan sah. Dengan total nilai 675 poin, dia adalah lulusan terbaik di tingkat provinsi kali ini. Sekarang, kami umumkan secara resmi hasil nilai Lin Weinuan. Selamat atas pencapaiannya yang luar biasa. Rekan Lin Weinuan, selamat telah menjadi lulusan terbaik di provinsi ini. Menghadapi jebakan dan fitnah sebelumnya, Anda selalu terlihat sangat tegar. Boleh kami tahu bagaimana Anda melakukannya? Terima kasih atas perhatian dan ucapan selamat dari semuanya. Alasan mengapa aku bisa bertahan adalah karena aku percaya pada keadilan hukum dan percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Saat menghadapi fitnah, yang bisa kulakukan hanyalah mengumpulkan bukti dan membela hak hukumku. Pada saat yang sama, ini juga demi menjaga keadilan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mengumpulkan bukti dan membela hak-hak hukumku. Di saat yang sama, aku juga akan menjaga keadilan dan kejujuran ujian masuk perguruan tinggi. Lalu, apa rencana Anda untuk masa depan? Universitas dan jurusan mana yang akan Anda pilih? Mengenai rencana masa depanku, aku akan memilih universitas terkemuka dan mempelajari jurusan yang kusukai. Kelak, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Aku juga berharap, teman-teman sekalian, semuanya bisa melalui kerja keras masing-masing diterima di sekolah impian kalian. Jangan seperti Sukiancian dan Suze, yang menempuh jalan yang salah, dan akhirnya mencelakai diri sendiri serta orang lain. Akhirnya Sukiancian membayar semua perbuatan buruknya dengan harga yang sangat mahal. Kehidupan di dalam penjara akan menghancurkan mimpi keluarganya yang terpandang. Sedangkan yang dulu selalu merasa hebat Tuan Muda Su, kini menjadi kriminal yang dihina semua orang. Mimpi keluarganya yang terpandang dan mimpinya menjadi yang terbaik kini hancur lebur. Sukiancian, Suze, apa yang kalian utangkan padaku di kehidupan sebelumnya, sudah kuambil kembali semuanya di kehidupan ini. Mulai sekarang aku tidak akan lagi terbelenggu oleh kebencian masa lalu. Aku akan menjalani hidup dengan baik, dan hidup dengan luar biasa sesuai caraku sendiri. Segala hal yang seharusnya menjadi milikku, semuanya sudah kudapatkan. Masa depan tampak menjanjikan.